labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak. Anak-anakku, di beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Ada kisah yang besar, ada kisah yang menarik di balik Hari Idul Adha yang seringkali kita rayakan setiap tahun, yaitu kisah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah ayah dari Nabi Ismail. Seperti yang sering kita dengar, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat cerdas. Beliau berproses dalam menemukan Tuhannya melalui akal pikiran yang sudah dikaruniakan Allah kepada beliau. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur di negeri Babilonia, yang sekarang negeri itu dikenal dengan nama negeri Irak. Ada kisah yang menarik di balik kisah Idul Adha ini. Kisah ini adalah kisah yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anak-anakku, sebelum kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mari kita saksikan video yang akan kita lihat berikut ini. Ibrahim, kuperintahkan kepadamu agar menyerahkan Ismail sebagai kurban yang harus kau sediakan bagiku. Tidak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa, suamiku? Aku bermimpi, istriku. Aku bermimpi. Bermimpi? Ya istriku, ini bukan mimpi biasa. Allah bermaksud memerintahkan kepadaku untuk menunaikan mimpi tersebut. Aku harus menyerahkan Ismail, anakku, anak sayang kita, sebagai kurban sembelihan bagi Allah. Anak kesayangan Kalau itu kita. perintah Allah, lakukanlah apa yang mesti kau perbuat, suamiku. Aku akan bersabar, suamiku. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menjalankan perintahmu ini, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadaku dan kepada istriku. Segeralah bersiap-siap, suamiku. Temuilah Ismail di kamarnya dan kau jelaskan makna mimpi yang kau dapati ini kepadanya. Dan sadarkanlah Ismail bahwa ini adalah perintah Allah. Mana sih sepatu ini? Sepertinya kekecilan. Susah sekali. Akhirnya masuk juga. Ayah. Assalamualaikum, ayah. Ayah sudah bangun? Waalaikumsalam, Ismail anakku. Ismail anakku, ayah akan mengajakmu ke bukit untuk menyerahkan kurban bagi Allah. Baiklah, ayah. Aku akan segera bersiap-siap. Bersiap-siaplah. Kita akan menyerahkan kurban sembelihan bagi Allah sesuai tradisi kita dan perintah Allah. Oh, tentu ayah, aku ingat. Kau sekarang telah tumbuh dewasa, Ismail. Dalam mimpiku semalam, Allah menurunkan perintah melalui mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu sedang menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, Ismail? Ayah, mengapa ayah bersedih?
Ayah tidak perlu khawatirkan aku. Aku ini hanya anak ayah dan hanya merupakan titipan dari Allah. Anakku, Kerjakanlah ayah apa yang telah diperintahkan Allah, dan insya Allah ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Lakukanlah ayah, jangan ragu-ragu. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah. Ayah, Engkau telah memberikan kebijakan dalam diri anakku Ismail. Ya Allah, ayah. tabahkanlah hati anakku. Sudahlah ya. Ayo ayah, kita bersiap-siap sekarang dan segera kita berangkat ke atas bukit. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Kami percaya Engkau memiliki maksud yang akan Kau tunjukkan pada kami. Mari kita berangkat, anakku Ismail. Ya Allah, berikan kami ketabahan. Dasar bodoh. Bisa saja dia ikuti sebagai petunjuk. Ini kesempatanku untuk menggodanya. Akan ku menjebak dia agar jatuh ke dalam dosa. Ya, dia akan kumasukkan dalam perangkapku. Dah, hati-hatilah. Oh. Assalamualaikum, saudaraku. Hei, mau kau bawa kemana namu itu Ibrahim? Aku akan menyediakan kurban bagi Allah sesuai dengan perintah mimpi yang Allah tunjukkan padaku. Hah? Mimpi? Kau akan menyembelih anakmu? Mana dombanya? Hah? Mana? Aku tidak melihat dombanya. Mana? Pikirkanlah baik-baik. Itu cuma mimpi biasa. Kau gila Ia melakukannya. pasti iblis yang menyamar anakku. Ia akan menggagalkan rencana kita, Ismail. Ya, dia iblis. Keterlaluan. Kau gila. Mau menyembelih anakmu hanya gara-gara mimpi. Keterlaluan. Ah, keterlaluan sekali. Hah? Nyah kau iblis. Nyahlah ke sana. Pergi. Kau jangan keterlaluan. Cobalah pikirkan baik-baik perbuatan itu, Ibrahim. Ah, Sekali lagi ku ingatkan, nyahlah kau iblis. Kerikil-kerikil ini akan kugunakan untuk mengusirmu. Hah? Pergilah kau iblis. Lakukan. Ah, apa-apaan ini? Oh, dasar bodoh. Pergilah kau iblis. Ah, Pergilah. ah. Rasakan. Kau, nyahlah. Jangan kau ganggu kami lagi. Allahu Akbar. Ketahuilah Ismail, iblis itu telah gagal mengganggu ibadah kita. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bersabarlah. Sial, gagal lagi lain kali. Kau akan kuuji lagi, wahai manusia. Aku tak akan pernah berhenti menyebak. Tidak akan pernah. Aku akan terus menggoda kalian. Ya, tunggulah. Ah, Allah mengabadikan peristiwa ini dalam ibadah haji. Setiap jamaah wajib melontar kerikil di 3 tempat tersebut. Masing-masing disebut Jumrah Ula, Jumrah Wusto, dan Jumrah Aqobah. Di batu itukah aku akan dibaringkan sebagai kurban? Ya, anakku Ismail. Ayah, aku punya satu permintaan sebelum aku dibaringkan di sana. Agar saya tidak merasa gentar sewaktu ayah melaksanakan perintah itu. Baiklah anakku. Baiklah. Tolong ikat tangan dan kaki saya, lalu tutup mata saya dengan secari kain, ayah, Anakku. agar saya tidak meronta-ronta sewaktu ayah melaksanakan perintah tersebut. Lakukanlah ayah, ayo lakukan, jangan ragu-ragu. Anakku Ismail. Betapa tabahnya hatimu, nak. Ismail, kau benar-benar ikhlas menjadi kurban sembelihan ini, nak.
Saya benar-benar ikhlas, Ayah. Allahu Akbar. Anakku. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini ketabahan dalam menjalankan perintah-Mu ini. Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu Ismail. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibrahim, lihatlah di sana. Kami sediakan bagimu seekor sembelihan yang besar. Alhamdulillah, nak. Allah telah memberikan pengganti dirimu, seekor sembelihan besar yang telah disediakan Allah sebagai penggantinya. Tak kala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Tadi sudah menyaksikan video bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjalankan perintah Allah. Ada yang menarik dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Kisah antara seorang ayah dan seorang anak yang dengan kesabarannya menerima wahyu yang sangat berat dari Allah. Apa wahyu yang disampaikan Allah pada saat itu? Yaitu perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim. Siapa yang menyembelih? Yang menyembelih adalah Nabi Ibrahim sendiri sebagai ayah. Kalau kita bayangkan seandainya ini menimpa kita perintah untuk menyembelih anak kita, atau kita anak yang kemudian diperintahkan untuk disembelih, tentu kita akan merasa berat karena taruhannya adalah nyawa. Tapi dengan ketaatannya yang penuh, Nabi Ismail meminta kepada ayahnya Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya karena yakin bahwa apa yang mereka terima ini adalah betul-betul wahyu dari Allah. Anak-anakku yang betul disayangi, kisah ketaatan Nabi Ismail ini sudah digambarkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ridha Allah fi ridha walidi wa sakhatullah fi sakhati walidi. Bahwa ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka orang tua. Perhatikan anak-anakku,
itulah yang digambarkan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim pada saat itu. Bagaimana Nabi Ismail dengan taat patuh menjalankan perintah dari Allah untuk disembelih. Alangkah beratnya perintah ini. Namun ayah dan anak ini berteguh untuk menjalankan perintah ini meskipun digoda oleh setan untuk mengurungkan niatnya menjalankan perintah tersebut. Dengan keyakinan yang besar yang ada pada Nabi Ibrahim dapat meyakinkan Nabi Ismail untuk menjalankan perintah ini. Juga karena ketaatan Nabi Ismail kepada ayahnya sehingga perintah ini dapat dilaksanakan. Namun Allah memiliki rencana yang besar. Allah sebenarnya hanya ingin menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas ketaatan beliau. Dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim telah lulus dari ujian yang sangat berat ini. Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Ketaatan seorang anak inilah yang dapat kita ambil hikmahnya, keteladannya untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketaatan itulah yang nanti akan mengantarkan kita semuanya menuju kepada surga Allah, Jannah. Kesuksesan hidup terbesar adalah ketika kita dapat berkumpul dengan keluarga kita di surga, dan itu karena ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Anak-anakku, berbaktilah kepada orang tua kamu, karena ridho mereka lah nanti yang akan memudahkan jalan kita dalam menjalani hidup dan memudahkan jalan kita menuju surga Allah. Anak-anakku, mudah-mudahan kisah ini dapat menjadikan inspirasi untuk kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat dengan secara ikhlas menjalankan perintah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah dalam menjalankan semua perintahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.